Kembali lagi di channel Pak DPF, yaitu pembahasan seputar burung perkutut lokal alam. Kali ini saya akan memberikan edukasi dan penjelasan lagi dulu ya, yaitu tentang pertanyaan yang saya lihat itu di Facebook, TikTok, dan di YT. Ada salah satu tuh pecinta burung perkutut lokal alam, dia bertanya, memikat burung perkutut di alam liar itu suaranya gelegar, keras. Ketika ditangkap suaranya kok berubah. Itu penyebabnya kenapa, atau dari perawatannya, atau nangkap salah burung, atau bagaimana. Kali ini saya akan berikan penjelasan dan edukasi secara tuntas dulur ya. Dan bagi dulurku semua yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dulu, aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Yang sudah subscribe saya ucapkan matur nembah nuwun, dan jangan lupa di share dulur ya. Burung perkutut lokal alam memiliki bermacam-macam sekali variasi suaranya, ya, bermacam-macam sekali. Ada yang suara kristal, suara keras, belum lagi kalau keiramanya ada irama yang klau, kung, dan banyak sekali. Nah, ada beberapa orang yang seringkali itu dia bingung ketika dia sudah nangkap burung perkutut, di suaranya gelegar keras, kok ditangkap suaranya berubah, itu kenapa? Jadi dulurku semua ya, ini harus dipahami masalah suara ya. Saya tidak larinya ke perawatan ataupun ke pakan dan lain, tidak ya, nanti saya akan bahasnya di belakang, melainkan ini di suaranya terlebih dahulu. Dan bagi dulurku semuanya ini harus dipahami dulu, seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Pada dasarnya burung perkutut itu memiliki suara dasar, yaitu nutut, duduk, ngesap. Suara dasar, rajin bunyi, gacor, begol. Nah, ini tingkatan. Ini tingkatan. Ada sebagian burung perkutut ketika dia bunyi, ya suara nututnya, duduknya, ngesapnya dia keras. Tetapi ketika sudah buka keluar suara aslinya ataupun gacor, dia suaranya kecil. Itu ada. Itu ada. Karena saya memiliki burung seperti ini. Dan ada pula sebagian burung yang sinkron suaranya dulur. Ketika suara duduknya itu keras, ketika sudah buka atau gacornya suara juga keras. Ada, itu sinkron. Tetapi ada pula sebagian burung ketika dia mengeluarkan suara duduknya, duduknya kecil. Ketika buka kok besar. Itu ada yang seperti itu. Jadi harus pahami terlebih dahulu, ya. Harus pahami terlebih dahulu, jangan gegabah ngambil tindakan. Karena apa? Kalau kita ambil tindakan, contohnya burungnya normal, burungnya nggak masalah, ternyata itu adalah suara dasar, kita kasih herbal ini itu dan lain, itu nanti akan merusak burung perkutut. Bisa berubah suara aslinya seperti itu, ya. Bambang, ah, seperti itu dulur ya. Nah, kalau bagi dulurku semua, terutama yang mikat burung ya, yang mikat burung ataupun orang yang minta tolong untuk dipikatkan, ketika mendengar suaranya di alam liar gelegar, ya keras, ketika sudah ketangkep ke sanggar pikat, dirawat, suaranya kok kecil, itu kenapa? Nah, dilihat terlebih dahulu, itu suara duduk, nutut, ngesap, dasar, itu suara dasar ya. Itu suara dasar atau suara buka? Kalau itu suara dasar, suara lututnya seperti itu, dan sudah melihat suara bukanya ketika di alam liar itu gacor, lakukan perawatan. Ya, nggak usah bingung, nggak usah nggak usah kasih tindakan ini itu, nggak usah. Karena apa? Pada dasarnya burung perkutut, suara dudut nututnya itu memang berbeda. Ada yang berbeda, ada yang sinkron. Jadi nggak usah ambil tindakan, ya. Jadi kalau seperti itu usahakan rawat saja. Yang terpenting dulurku sudah melihat proses mikat burungnya, baik dari pemasangan jontrot, baik dari melihat suara burung di alam liarnya bagaimana ketika gacornya, yang ketiga baik dari melihat secara langsung burung
masuk ke sangkar pikat, yang keempat ambil burungnya, dan kelima sampai merawatnya. Itu kita menyaksikan secara langsung ya, menyaksikan secara langsung. Dan itu nggak usah bingung kalau suaranya dirawat kok kecil ya, karena pada dasarnya itu adalah suara dasar, suara nutut duduk ngesap. Nah, itu adalah suara dasar nutut duduk ngesap, ini adalah sebutan di kalangan masyarakat seperti itu ya, nggak usah bingung. Terkecuali kalau burungnya sudah buka gacor ya, sudah mengeluarkan suara aslinya, suaranya kecil, nah itu perlu dipertanyakan, perlu dipertanyakan. Tetapi kalau dulurku melihat secara proses penangkapannya ya, baik dari awal seperti saya katakan tadi ya, nggak usah bingung seperti itu. Dan beda, saya katakan lagi beda ya, burung lepas di alam liar ketika manggung suaranya itu terdengar di mana-mana. Karena apa? Kondisi burung dalam kondisi tinggi, satu tinggi, kedua lahan lapang, tidak ada penutupnya. Itu adalah suara burung perkutut memang seperti itu. Berbeda dengan dalam sangkar. Kalau sangkar ada medianya, ya, ada media penghalang suaranya, tidak seperti lepas. Kalau lepas dalam liar kan burung nggak ada penghalangnya ya, dalam arti itu nggak ada penutupnya. Jadi karena ketika suaranya buka atau gacor di alam liar, memang lebih menggema di alam liar dibanding dengan sangkar seperti itu ya. Jadi bagi dulurku semua kalau melihat dalam artian menangkap burung dari caranya sampai selesai sampai merawat, ketika suara dasarnya nutut nudung ngesapnya kecil tapi sudah melihat di alam liarnya itu suara gacor ya, tetap lanjutkan, tetap lanjutkan. Karena apa? Dalam perawatan tersebut burung belum ke tahap buka atau gacor, masih tahap dasar, yaitu suara nutut, suara duduk, suara ngesap, seperti itu ya. Jadi beda lagi kalau dulurku semua beli di tukang pikat, tidak melihat proses secara mikatnya secara langsung, main percaya saja dengan penjualnya yang berkata bahwasanya burung ini suaranya besar, kung ya, sedang ketika sudah dirawat, ketika sudah buka atau sudah gacor suaranya kecilnya, itu beda lagi, itu beda lagi. Nah ini perlu dipertanyakan atau minta minta pertanggungjawaban sama penjualnya seperti itu. Kalau bisa minta garansi ya dulur ya. Itu beda lagi kalau kita tidak melihat secara proses mikatnya dulur ya. Jadi kalau saran saya ya, saya juga selaku pemikat burung perkutut, kalau orang mikat kalau ada orang yang beli dengan saya langsung ajak ke lapangan. Langsung ajak ke lapangan melihat burungnya secara langsung gacor di alamnya bagaimana. Kalau sudah serak dengan suaranya baru saya pikat. Kalau tidak mencari lagi tempat yang lain. Itu kalau bagi saya. Kalau bagi saya, ataupun saya menjual burung pun ketika yang masih bahan, saya bilang ini adalah suara besar, tapi saya garansikan seperti itu. Saya memakai cara seperti itu, jadi tidak asal menjual saja, itu tidak ya. Dan ada pula sebagian orang, ini waspada juga ya. Sebagian orang dia membeli burung perkutut ombyokan, terus dia pura-pura mikat burung, bilangnya ini adalah burung pikatan. Nah itu harus hati-hati, itu harus hati-hati bagi pemula, jangan asal percaya saja ya, jangan asal percaya saja. Lebih baik kalau mau beli burung pikatan langsung melihat proses mikatnya sampai burung dapat. Kalau sudah dapat langsung dibeli, seperti itu ya, seperti itu. Jadi kita melihat secara langsung, jangan kita percaya namanya ini burung hasil pikatan dengan dengan burung di sangkar pikat seperti ini, dan jangan. Lebih baik langsung turun, langsung melihat secara langsung cara mikatnya seperti itu dulu ya. Jadi kembali lagi saya jelaskan bahwasanya burung perkutut di alam liar ketika buka suaranya gelegar keras atau gacor di alam liar, ketika dirawat kok suaranya berubah ataupun beda yang di alam liar. Jadi harus pahami dulu faktornya. Pada dasarnya suara nutut, duduk, ngesap atau suara dasar ini adalah suara awalan, bukan suara buka atau suara gacor, itu bukan. Ya jadi nggak usah diobatin atau dikasih tindakan khusus, dan lain nggak usah, karena ini adalah suara dasar seperti itu. Dan pada dasarnya burung perkutut suara duduk yang berbeda dengan suara bukanya itu ada yang duduknya kecil, ketika gacornya suaranya
besar ada ketika suaranya itu besar, ketika buka duduknya kecil ada yang suara duduknya besar, ketika suara gacornya besar juga ada, itu sinkron juga ada seperti itu. Jadi harus dipahami terlebih dahulu antara suara duduk, nutut, ngesap, atau suara buka, atau suara gacor, seperti itu dulur ya. Seperti itu. Nah, di sini saya tegaskan lagi, kalau ambil burung perkutut baik dari pikatan itu nggak usah kita kasih obat-obatan herbal, nggak usah, kita cukup fokuskan pakai vitamin tambahan yaitu kacang hijau, pengembunan, sama menenangkan burung. Kita fokuskan itu saja, 3 itu ya, fokuskan 3 itu, insya Allah nanti cepat suara buka atau mengeluarkan suara aslinya atau gacor seperti itu dulur ya. Jangan berikan herbal-herbalan, karena apa? Karena burung perkutut ketika kita memberikan suatu herbal yang tidak kita bisa menakar dosisnya secara khusus, maka nanti kerusakannya di pita suara. Pita suara nanti bisa rusak, suara bisa rubah. Seperti itu. Tapi harus hati-hati ya. Cukup pakai main aman saja. Ya, jadi sekian penjelasan saya kali ini. Dan lebih depannya lagi, kedepannya saya akan menjelaskan tentang mendalam tentang burung perkutut lokal alam. Matur numbah nuwun bagi dulurku yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Saya akhiri, salam kungse Nusantara.